Assalamualaikum sobat Referensi Akhir Zaman. Alhamdulillah wassyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini bismillah Al-Fakir akan berbagi kisah nyata dari pribadi Al-Fakir, bagaimana pengalaman pribadi Al-Fakir dalam merasakan bagaimana kedahsyatan dari surat Yasin yang dibaca 41 kali sekali juga. Bagaimana keseruannya, bagaimana kedahsyatannya, yuk tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Salam. Pengalaman pribadi Al-Fakir ini terjadi kurang lebih mungkin kalau tidak salah ingat pada tahun 2015. Ketika itu Al-Fakir ingin sekali berangkat ke Kebun Jeruk, markas Kebun Jeruk, dan Masjid Kebun Jeruk di Jakarta Pusat, di Jalan Hayam Buruk, Jakarta Pusat. Namun saat itu dana dari Al-Fakir kurang sehingga hanya bisa membeli tiket untuk berangkat saja. Ini tiket pesawat. Karena Al-Fakir saat itu merasa kalau pakai jalur darat menggunakan bus membutuhkan waktu yang lama dan Al-Fakir rasa itu akan sangat merugikan. Sehingga Al-Fakir alhamdulillah saat itu ada rezeki dan Al-Fakir bisa membeli tiket pesawat untuk berangkat sekitar 500.000 saat itu. Nah, yang menjadi masalah adalah sangu untuk sana dan tiket untuk pulang. Karena kalau menggunakan tiket menggunakan jalur darat, menggunakan bus, naik feri atau kapal laut, maka membutuhkan waktu yang lama, sedangkan Al-Fakir sepertinya tidak akan mendapatkan izin dari kantor. Sehingga Al-Fakir berusaha dan kemudian membuat amalan yang surat Yasin sebanyak 41 kali sekali duduk, di mana Al-Fakir butuh dan dalam beberapa hari Al-Fakir akan berangkat. Sehingga Al-Fakir dengan sungguh-sungguh mengamalkan surat Yasin yang dibaca sebanyak 41 kali. Dan saat malam Jumat, ini pertemuan di Masjid Raya At-Taqwa saat itu, Al-Fakir setelah sholat isya berjamaah, kemudian Al-Fakir sholat sunnah. Setelah itu sholat sunnah, Al-Fakir kemudian sholat sunat hajat, karena ini mendesak sekali. Setelah membaca surat Yasin 41 kali, malamnya Al-Fakir sholat sunat hajat di Masjid Raya At-Taqwa. Saat itu banyak berkumpul teman-teman dakwah, teman-teman yang pendakwah di sana. Ketika setelah selesai sholat hajat 2 rakaat, Al-Fakir belum berdoa, ya Allah, bantulah hamba yang sekali datang ke Kebun Jeruk untuk musyawarah dakwah, namun hamba belum punya dana untuk membeli tiket pulang. Hamba ingin diberikan rezeki untuk membeli tiket pulang dan akomodasi lainnya. Setelah Masya Allah, setelah Al-Fakir selesai sholat hajat, Al-Fakir disamperi oleh salah seorang rekan dakwah Al-Fakir, dan Masya Allah, dia menanyakan, ini katanya, dia bertanya, kami rencana berangkat untuk dakwah, ada musyawarah dakwah di Masjid Kebun Jeruk. Maka saya mengatakan insya Allah. Terus sudah beli tiket, alhamdulillah tiket pesawat untuk berangkat sudah saya beli, tinggal menunggu rezeki untuk bisa membeli tiket pulang. Sontak dia berkata, nah nih, bagaimana kalau saya berikan ke Mami tiket pesawat untuk pulangnya ke Lombok? Ini saya sudah beli, tapi ternyata saya tidak bisa hadir menghadiri musyawarah dakwah di
Kebun Jeruk karena saya ada urusan keluarga yang urgent, yang sangat mendesak. Jadi silakan terima tiket ini, dan ini juga OTP saya. Silakan digunakan untuk keperluan Masya Allah. Ketika saya mendengarkan dia mengatakan seperti itu, Masya Allah, langsung saya berseru Allah, bahwa saya mendapatkan langsung pengalaman iman. Setelah sholat hajat, Allah kabulkan hajat secepat itu. Benarlah firman Allah SWT, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Dalam hitungan beberapa menit saja Allah sudah berikan solusi, sehingga alhamdulillah malam Sabtu kemudian saya berangkat ke Kebun Jeruk dari Bil Bandara Internasional Lombok, berangkat dan sampai di Bandara Soekarno-Hatta tengah malam. Saya mengambil jadwal penerbangan yang terakhir di malam hari. Sampai di sana alhamdulillah, kemudian setelah sampai di Masjid Kebun Jeruk, melakukan aktivitas, mengikuti acara, sampai kemudian akhirnya menjelang pulang. Kami kemudian bergerak dengan menggunakan kendaraan transportasi menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Saya membawa tiket pulang yang diberikan oleh teman tadi. Tetapi Masya Allah, setelah sampai di sana, tiket yang saya tunjukkan ke petugas reservasi tiket, ternyata bahwa tiket ini tidak bisa digunakan. Saya tidak tahu apa penyebabnya, namun saya menyadari bahwa ini takdir Allah SWT. Saya mengirimkan SMS kepada teman tadi dan menyampaikan bahwa tiket yang antum berikan tadi, yang anda berikan kemarin itu ternyata tidak bisa digunakan. Dia menelpon saya dan mengatakan mohon maaf, tapi saya tidak mempermasalahkan hal itu. Ini adalah takdir Allah SWT. Insya Allah ada solusi yang terbaik yang akan diberikan oleh Allah SWT. Dan inilah bagaimana kekuatan husnuzon, sangka baik. Belum berapa menit setelah teman tadi menutup teleponnya, ada teman lain dari Lombok SMS saya dan kemudian menelpon saya, dan dia mengetahui bahwa tiket saya tidak bisa digunakan. Dia menyuruh kembali ke Masjid Kebun Jeruk dan mengatakan bahwa ada paket yang dikirimkan untuknya dan tolong dibawa oleh saya untuk menggunakan pesawat. Nanti tiket pesawat itu akan saya belikan, katanya teman itu. Masya Allah. Innamal usri yusra. Setelah setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Setelah kesusahan ada kemudahan. Itu sangka baik itu sangat penting. Dengan amalan Yasin 41 kali, salat hajat, bersangka baik Allah, yakin bahwa Allah akan berikan solusi, maka sebentar saja Allah datangkan pertolongan. Tiket yang di cancel, tiket yang dibatalkan tidak bisa digunakan, Allah ganti dengan tiket baru, perantaraan dari teman Lombok yang lain. Jadi simbiosis mutualisme. Dia dibantu membawakan paket yang memang dia harus butuh segera digunakan, mobilnya, dan saya membawakan untuknya. Saya diberikan tiket, dan itulah jalan keluar, solusi yang diberikan oleh Allah SWT. Selesai semalam itikaf lagi di Masjid Kebun Jeruk, dan sore harinya saya kembali ke Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta, sambil membawa paket barang onderdil mobil yang dipesan oleh teman saya itu. Setelah saya diberikan tiket penerbangan sore, dan alhamdulillah paket yang jadi suatu hal yang mengherankan. Paket itu agak panjang, seharusnya masuk bagasi barang,
tapi saya bisa bawa ke kabin. Masya Allah, Allah mudahkan semua. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan sampai di Bandara Internasional Lombok, teman tadi menelpon dan menjemput saya. Masya Allah, pakai mobil. Saya tidak perlu pesan taksi, ya. Teman saya itu saya jemput, dan Masya Allah, sampailah saya dengan selamat di rumah. Masya Allah, saya bawakan teman itu paketnya dengan selamat. Dia senang, saya pun senang. Allah berikan kemudahan. Dan yang lebih ajib lagi, teman yang sebelumnya memberikan saya tiket, kemudian tiket itu cancel, dibatalkan atau entah apa, tidak bisa dipakai, dia ketika ketemu lagi di Masjid Raya At-Taqwa Mataram, dia meminta maaf, menyesal sekali dan merasa bersalah, dan dia mengajak saya ke ATM untuk mengambil uang untuk mengganti biaya membeli tiket yang baru di Jakarta. Saya mengatakan tidak perlu, tidak usah, saya sudah ikhlas, ya, karena memang dibelikan oleh teman yang lain, tapi tetap bersikeras, dapat, saya juga ikhlas ini, diambil uangnya sekitar 500 lebih dan menyerahkan pada saya. Masya Allah, ya, saya tidak pernah meminta untuk diganti atau apa itu, tapi dia bersikeras memberikan saya uang sebagai rasa bersalahnya. Masya Allah, ya, dari yang sebelumnya saya tidak punya apa-apa, Masya Allah, ya. Uang habis, tapi dengan keajaiban, ya, dengan riyadhah surat Yasin, sholat hajat, ya, husnuzon, ya, sangka baik, dengan niat yang baik, keyakinan yang tinggi, Allah berikan dalam uang, ya. Yang dari sebelumnya minus, Allah jadikan surplus 500.000 rupiah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, suatu jumlah yang sebenarnya relatif kecil, tapi pengalaman iman itu yang sangat terasa mahal. Ya. Yakin bahwa dengan amal Allah akan selesaikan masalah, itu yang sangat mahal. Jadi setiap kita beramal, yakin bahwa Allah akan menolong kita. Jikapun belum datang solusi, bahwa yakinlah Allah akan berikan solusi itu nanti di waktu yang tepat. La haula wala quwwata illa billah. Mungkin ini saja dulu yang bisa saya bagi, ya, pengalaman pribadi yang semoga bermanfaat bagi sobat travelers agama dimanapun berada, sehingga dengan keyakinan yang tinggi ini Allah akan selesaikan masalah-masalah kita, masalah hutang, masalah jodoh, masalah kehidupan kita, semua itu diselesaikan oleh Allah SWT, insya Allah. Dan terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf jika ada salah pilih dalam penyampaian saya. Dan saya Al-Fakir Refu Az-Zaman, Direktur Menggabungkan Majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dan jangan lupa untuk pemesanan buku-buku karya saya, ya, baik buku Puasa Daud Sebuah Pengalaman dan Curahan Hati Seorang Dai, dan juga buku terbaru saya, kumpulan dari teman-teman penulis lainnya, penyair-penyair lainnya, dalam kumpulan puisi berjudul Hilir, bisa dilakukan pesanan melalui nomor WA berikut ini: 081 9921 71899. Saya Al-Fakir Refu Az-Zaman mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.